Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hari ini, di dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga pada saat malam hari ini. Sungguh, kami meyakini bahwa Tuhan itu cinta kepada kami. Begitu besar cinta Tuhan atas kehidupan kami. Karuniamu, anugerahmu, kasih setiamu tidak pernah lekang dari hidup kami Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami mau memuji Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau menyembah Engkau. Urapi setiap kehidupan kami. Urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah lawatan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau, Yesusku. Kami nantikan Engkau Tuhan di dalam kemuliaan-Mu pada malam hari ini. Berkaryalah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Engkau melawan setiap kami. Lawan kami. Lawan kami Tuhan. Ini kami. Pada malam hari ini Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami setiap umat Tuhan pada malam hari ini. Suasana kerajaan surga itu nyata di dalam hidup kami.
pengurapan yang dari tempat yang maha kudus itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang tahu setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan. Selidiki setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Apakah kami tetap cinta Tuhan? Apakah kami masih terus mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang.
kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami pada malam hari ini. Seperti pujian ini mengatakan bahwa kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Hadirlah Engkau Tuhan pada malam hari ini, di setiap hati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Selidiki setiap hati kami, selidiki setiap hidup kami Tuhan, bahwa kami setiap hari, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Bersama-sama kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan,
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami berterima kasih, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami naikkan bagi-Mu. Kami naikkan bagi-Mu. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh, mari berikan ucapan syukur pada malam hari ini kepada Tuhan. Berikan ucapan syukur-Mu yang terbaik. Haleluya. Penyertaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Tidak ada habis-habisnya kami mau bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Engkau sebagai Tuhan turun menyelamatkan kehidupan kami. Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa pada saat malam hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat yang dari Tuhan. Bila kami bisa memahami, bisa merenungkan dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Saudara, pada saat malam hari ini, saya nggak tahu kondisi saudara. Tapi yang pasti malam hari ini kita sama-sama belajar satu judul kecil yang mau saya bagikan kepada saudara malam hari ini. Yaitu, Yesus cukup bagiku. Ya. Saudara boleh memperkatakannya dalam kehidupan saudara. Katakan, Yesus cukup bagiku. Ya. Mari kita sama-sama membuka dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat-ayat ini di rumah masing-masing. Tapi saya mau membagikan secara sederhana kepada saudara. Ya. Di ayat 31 di sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kalau saudara mengamati ayat 31 sampai ayat 39 ini dalam pasal 8 kitab Roma, maka kita bisa melihat, ya, perhatikan kata semuanya di situ, ya, garis bawahi kata semuanya itu. Kata semuanya itu di situ menyiratkan bahwa dalam pasal 8 ini sedang menyelesaikan satu rangkaian cerita, ya, merupakan kata penutup dari rangkaian penjelasan doktrinal yang Paulus jelaskan di dalam pasal 5 sampai pasal yang ke-8. Ya. Sesudah ia menjelaskan keberdosaan umat manusia, ya, di dalam pasal 1 ayat 18, pasal 3 ayatnya yang ke-20. Dan di sana dia memberikan satu solusi untuk saya dan saudara, yaitu hanya melalui iman kepada Kristus Yesus yang sudah membereskan semua dosa, ya, membebaskan semua kuasa dosa itu di atas kayu salib. Ya, saudara bisa bandingkan nanti di dalam pasal 3 ayat 20, ya, pasal 4 ayat 25. Di sana dijelaskan bagaimana Yesus melakukan menyelesaikan semuanya itu. Ya. Di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ada transformasi hidup di dalam Kristus. Ya.
ketika saudara dan saya ada di dalam Kristus, maka ada perubahan, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Ya, ini diwarnai dengan kasih karunia yang dari Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Di dalam pasal 8 ini kita bisa melihat, ya. Sekali lagi saya bacakan di ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Saudara garis bawahi, jika Allah di pihak kita. Ya, mari kita menelaah satu persatu kalimat demi kalimat dalam ayat ini. Ya, jika saudara melihat dalam terjemahan asli, ya, di sini saya catat dalam bahasa Yunaninya, di sana dikatakan eiho theos hyperhemon, ya. Jika Allah di pihak kita, yang secara harfiah dapat kita terjemahkan, dapat diartikan jika Allah adalah untuk kita. Ya, bukan hanya di pihak kita, melainkan untuk saya dan saudara. Bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, maka ungkapan ini merupakan ungkapan yang sangat luar biasa sebenarnya. Mengandung arti yang sangat besar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat kalimat ini, jika Allah di pihak kita, ya. Jika Allah untuk kita, maka kita sebagai umat tebusan Tuhan, tebusan Allah, kita merasakan yang namanya kenyamanan, kita merasakan aman di dalam mengiring Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang dapat melawan kita. Orang yang berperang dalam kehidupan saya dan saudara adalah orang yang punya power, punya kuasa yang lebih besar. Ya. Namun jangan lengah dengan hal-hal seperti ini. Ya. Bukan berarti saya dan saudara terlepas dari yang namanya perlawanan, tekanan. Mungkin dalam hidup, dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam aspek kehidupan kita menemukan, kita mengalami tantangan, rintangan, kita mengalami masalah, problem dengan yang begitu luar biasa. Ya, yang menurut kita nggak ada satupun jalan keluarnya. Ya. Dalam kalimat ini kita bisa melihat bahwa perlawanan itu ada. Namun, ini yang menarik. Tidak ada yang menang di dalam perlawanan itu. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya dan saudara ketika tadi Allah di pihak saya dan saudara. Allah di dalam saya dan saudara. Ya. Di ayat 32 di sana dibuktikan oleh Rasul Paulus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, di sini kita bisa melihat Paulus membuktikan apa yang ditulisnya di ayat 31. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi saya dan saudara. Kalau saudara melihat dalam teks Yunaninya, ya, tulisan Yunaninya, maka di sana diterjemahkan yang bahkan anaknya sendiri, ya, geto idio huio, ia tidak sayangkan, ya, tetapi ia menyerahkannya bagi kita, bagi saya dan saudara. Ada hal yang istimewa Tuhan berikan bagi saya dan saudara malam hari ini melalui ayat yang kita baca ini. Ya, sana dikatakan
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan kalimat ini. Saya mau katakan memberikan seorang anak demi kepentingan orang lain. Itu merupakan pengorbanan yang tak terkatakan. Saudara coba bayangkan, saudara yang sudah punya anak. Jika saudara merelakan anak saudara untuk menjadi penolong, untuk menjadi alat yang digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Perasaan saudara bagaimana? Ya, kalau kita coba melihat kembali jauh ke belakang, maka di Perjanjian Lama kita dipertemukan dengan Abraham. Abraham menantikan sangat lama, bukan hanya bertahun-tahun lagi, menantikan seorang anak supaya ia memiliki keturunan. Sekalinya Tuhan kasih, Tuhan menyuruh mempersembahkan. Saya mengajak saudara untuk berpikir sejenak. Coba saudara ada di posisinya Abraham. Saudara mau gak melakukan hal demikian? Tapi dari hal itu, dari tindakan itu kita bisa melihat bahwa Abraham memiliki koneksi kepada Tuhan. Memiliki iman yang kuat, yang besar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar baginya. Ya. Di dalam ayat ini kita bisa melihat itulah yang dilakukan Bapa kepada saya dan saudara. Itu yang dilakukan Bapa kepada kita semua. Ia memberikan anaknya. Makanya saya katakan tadi, ya, Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagi saya dan saudara untuk bisa ada sampai detik malam hari ini. Ya. Lebih jauh kita bisa melihat. Di sana di ayat 32b. Ya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya mau saudara garis bawahi kata segala sesuatu. Ya. Kalau saudara melihat dalam ayat ini, maka kata segala sesuatu yang digunakan di sini merujuk pada segala sesuatu yang kita perlukan, yang diperlukan dalam keselamatan kita. Ini hal penting buat saya dan saudara malam hari ini. Karena menyangkut masa depan saya dan saudara. Tujuan akhir saya dan saudara. Ya. Kalau saudara melihat ya kata segala sesuatu di sini, itu bukan segala sesuatu yang kita bayangkan, itu bukan segala sesuatu yang kita inginkan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, itu merujuk kepada segala sesuatu yang kita butuhkan dalam keselamatan kita. Ya. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk jaminan keselamatan kita. Maka dari hal ini kita bisa belajar. Sekalinya Allah menyelamatkan saya dan saudara, maka Dia akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan sehingga keselamatan itu sifatnya kekal. Tidak akan berubah bagi saya dan saudara. Menjadi hak saya dan saudara. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Ya. Di sana dikatakan dari ayat 32b, ya. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya, dari hal ini kita bisa membedakan dua hal. Dua hal dalam kehidupan saya dan saudara.
dua hal ini, yaitu keinginan dan kebutuhan. Apa yang menjadi keinginan saya dan saudara? Apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara? Tapi kalau kita belajar dari ayat ini, maka apa yang disebut kebutuhan adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi keselamatan kita. Ya, keselamatan menjadi ukuran kebutuhan saya dan saudara. Itu yang kita perlu. Nggak ada yang lain selain itu. Buat apa saya dan saudara hidup kalau kita punya goal akhir masih meraba-raba, masih abu-abu, masih belum jelas. Maka dari hal ini kita bisa melihat, kita bisa belajar. Ya, Rasul Paulus memberikan keterangan lebih jauh bahwa saya dan saudara ketika di dalam Tuhan, ketika Allah ada di pihak saya dan saudara, Allah untuk saya dan saudara, maka ada jaminan keselamatan untuk saya dan saudara. Saudara bisa memperhatikan di dalam ayat 33 sampai 39. Ya. Di ayat 33, di sana dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, di sini kita bisa melihat satu kepastian yang ingin Rasul Paulus bagikan untuk jemaat yang ada di Roma saat itu. Ya, kepastian akan keselamatan mereka. Ya, kepastian menjadi kebutuhan yang semakin besar dalam kehidupan jemaat yang ada di Roma saat itu. Kenapa? Kalau saudara melihat kehidupan jemaat, kehidupan umat Tuhan yang ada di Roma saat itu, ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada banyak masalah yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang mereka hadapi yang menjadi ujian iman mereka dalam mengiring Tuhan. Ya. Di sini kita melihat bahwa kepastian itu adalah barang mahal. Maka malam hari ini menjadi pertanyaan buat saya dan saudara. Hidup saya dan saudara sudah pasti belum di dalam Tuhan? Hidup saya dan saudara sudah pasti belum memiliki jaminan keselamatan yang di dalam Kristus Yesus? Kalau belum, maka malam hari ini kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Di sini Paulus meyakinkan bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak bersifat spekulatif. Ya. Tidak bersifat spekulatif. Artinya apa? Sifatnya tidak moga-moga. Sifatnya tidak hanya jika sesuai harapan saja, ya. Atau jika Allah berkenan saja. Paulus tidak sedang menjelaskan hal itu kepada mereka. Tapi Paulus sedang menerangkan bahwa keselamatan yang kamu miliki di dalam Kristus Yesus itu memiliki jaminan yang pasti. Dan itu sifatnya pasti kekal. Ya. Saudara, mari kita melihat satu-satu. Di ayat 33a. Ya, di sana ada kata yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Garis bawahi kata menggugat. Ya. Di sini Rasul Paulus mulai menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada yang menggugat kita. Ketika Allah di pihak saya dan saudara, ketika Allah untuk saya dan saudara. Ya. Menggugat dalam hal ini berarti membawa tuduhan atau dakwaan terhadap seseorang. Gak ada yang berani. Kenapa? Karena Allah di pihak saya dan saudara. Ya.
Yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat 33b sampai 34. Ya. Sana dikatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Paulus kembali menekankan kepada mereka bahwa ketika Allah di pihak mereka, tidak ada yang menghukum mereka. Ingat yang pertama tadi. Ketika Allah di pihak saya dan saudara, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggugat saya dan saudara. Yang kedua, ketika Allah di pihak saya dan saudara, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghukum selain Allah sendiri. Karena Ia yang memiliki otoritas tertinggi atas kehidupan saya dan saudara. Ya. Ia yang membenarkan, Ia yang menjadi hakim tertinggi. Dan keputusannya tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat. Ya. Tidak ada banding. Di dalam ayat 33b, ya, siapakah yang akan menghukum mereka? Di sana Rasul Paulus memberikan satu pernyataan bagi mereka dalam bentuk pertanyaan. Rasul Paulus menjelaskan sesuatu hal yang penting bagi mereka secara sederhana. Ya. Dia memberitahukan kedua hal ini. Ya. Di sana kita bisa belajar bahwa kepastian yang diperoleh bukan berdasarkan dari apa yang kita lakukan kepada Allah, tapi berasal dari apa yang Allah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Di ayat 34 kita bisa melihat bahwa karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sempurna bagi saya dan saudara. Ya. Ia mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela. Ya. Dari karya kematiannya, ia menyelesaikan persoalan terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu? Dosa. Ya. Dia menyelesaikan semuanya itu. Makanya kalau baca dari pasal 5 sampai pasal 8, saudara akan melihat rentetan peristiwa bagaimana karya besar Allah dalam kehidupan kita manusia. Kita sebagai umat tebusan Allah. Ya. Dari karya kebangkitannya kita bisa melihat bahwa Dia telah berhasil mengalahkan ketakutan terbesar kita. Apa itu? Maut. Ya. Maut sudah tidak berkuasa lagi. Semuanya diselesaikan oleh anak tunggal Bapa dengan baik. Ya. Setelah itu ia naik ke surga. Ya. Membuktikan bahwa segala kuasa ada di bawah kakinya. Ini yang saya katakan tadi. Gak ada lagi yang bisa mengalahkan saya dan saudara ketika Allah di pihak saya dan saudara. Ketika Allah yang berotoritas atas kehidupan saya dan saudara. Ya. Karena Ia yang memegang otoritas tertinggi atas kehidupan saya dan saudara. Gak ada yang berani mengganggu gugat, ya, mengajukan banding atas keputusan yang gak ada. Sekalinya bilang tidak. Tidak kalau saya dan saudara hari ini bisa ngomong ya, 5 menit kemudian mungkin bisa akan berubah. Boleh deh, gak apa-apa.
Kenapa? Kita masih bisa menyesuaikan dengan sikon yang ada, dengan kondisi yang ada, dan banyak hal yang ada di sekitar kita. Sehingga membuat keputusan itu berubah. Tapi dari hal ini kita bisa melihat bahwa anak tunggal Bapa menyelesaikan dengan baik dan konsisten pada apa yang Bapa kehendaki untuk dia perbuat. Ya. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Ya. Saudara bisa membacanya di dalam ayatnya yang ke-35 sampai 39. Kalau saudara melihat di ayat 35, ya. Di sana dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Diulang lagi di ayat 39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalimat ini memiliki penekanan tersendiri. Memiliki poin penting tersendiri bagi mereka saat itu. Ya. Dengan berbagai persoalan hidup yang mereka alami. Persoalan kerohanian yang mereka alami. Mereka hadapi. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Ya. Dari hal ini kita bisa belajar. Ya. Bahwa bagi Paulus sendiri, kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Ya. Kasih Kristus juga tidak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal buruk tersebut. Kalau saudara baca di dalam ayat 35, di sana dikatakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kematian pun bisa menimpa saya dan saudara. Kita belajar dari hal ini. Pelajaran penting apa yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan malam hari ini? Dari hal ini kita dapat mengerti bahwa aman di dalam Tuhan bukan berarti sudah tidak ada lagi serangan dari pihak lain. Sudah tidak ada lagi tantangan yang kita hadapi. Tidak demikian. Ya. Penganiayaan mungkin bisa saja datang. Bisa saja kita hadapi. Ya. Bisa saja terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Serangan dari kuasa kegelapan. Potensinya besar untuk bisa menimpa saya dan saudara. Bahkan dari hal ini kita bisa melihat. Ya. Dari ayat 35 tadi kita bisa melihat bahwa menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Semua hal itu. Artinya apa? Bisa sewaktu-waktu saya dan saudara mengalami ada dalam posisi seperti itu. Ada dalam tekanan seperti itu. Pertanyaannya bagaimana saya dan saudara? Bagaimana iman saya dan saudara kepada Tuhan? Ya. Dari ayat ini, dari pasal ini kita bisa belajar. Satu hal yang menghibur kita adalah kepastian kemenangan di dalam Kristus. Ada kepastian. Maka saya mau katakan kepada saudara, malam hari ini, jangan pernah jadi orang Kristiani yang tidak memiliki kepastian hidup. Yang tidak memiliki goal yang pasti. Akhir yang pasti. Maka pastikan malam hari ini. Dari hal ini kita bisa melihat. Ya, tidak ada satupun yang bisa memisahkan saya dan saudara dengan kasih Kristus. Dengan Allah. Kenapa?
Karena dia di dalam saya dan saudara. Ya. Apa yang hal lain yang bisa kita pelajari dari hal ini? Dari cerita ini? Bukan hanya kita yang akan menang, tapi kita akan menjadi lebih dari pemenang. Ya, dalam ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Penganiayaan dan kesusahan yang akan menguatkan pengharapan kita. Kalau selama ini saudara dan saya mengalami sebuah masalah dalam kehidupan, menghadapi tantangan hidup, lalu membuat saya dan saudara down, membuat saya dan saudara undur dari iman kepada Kristus Yesus, maka dari hal ini kita bisa belajar. Semuanya itu tidak lagi demikian jika Allah ada di dalam saya dan saudara. Malah sebaliknya, itu menguatkan pengharapan saya dan saudara. Menguatkan saya dan saudara. Ya. Nanti saudara bisa bandingkan di dalam pasal 5. Ya, di sana sudah disebutkan, di sana diceritakan semuanya. Mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat seterusnya. Ya. Semuanya itu mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Pasal 8 ayat 28. Sana firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini yang saya katakan tadi. Pastikan hidup saya dan saudara malam hari ini berada di mana. Ya. Lebih lanjut dikatakan bahkan ketika kematian datang, hal itu hanya menjadi pintu masuk kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar di dalam Kristus Yesus. Makanya kalau lihat di dalam tulisannya Rasul Paulus, ia berkata, mati keuntungan bagi ketika ia di dalam Kristus. Bukan sesuatu hal yang menakutkan lagi. Kenapa ia bisa berkata keuntungan? Karena dia sudah mengetahui, dia memiliki kepastian yang tidak bisa direbut orang lain, yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, yang tidak terbantahkan. Ya. Ini yang saya katakan tadi, kematian bukanlah kekalahan, melainkan permulaan para kemenangan yang lebih besar. Di ayat 23, di sana dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kalau kita melihat pasal 8 ini secara kompleks, maka saya dan saudara mendapatkan pembelajaran penting yang lebih luas lagi. Tapi malam hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat beberapa hal secara sederhana yang Rasul Paulus kemukakan dalam pasal 8 ini. Ya. Di sini kita bisa melihat dari ayat 31 sampai 39. Ya. Bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun, seorang pun, atau apapun yang sanggup memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Ini yang bisa saya bagikan kepada saudara malam hari ini. Maka ketika Allah di pihak kita, Allah untuk kita, maka harusnya sudah tidak ada alasan lagi
Sudah tidak ada lagi alasan yang lain untuk kita berkata, dia cukup bagi saya. Kenapa? Karena yang pertama tadi, kita memiliki kepastian. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Tidak ada yang bisa menghukum kita. Malah sebaliknya, kemenangan demi kemenangan itu akan kita alami bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini perenungan singkat yang bisa saya bagikan untuk saudara malam hari ini. Kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengingatkan setiap kami, menegur setiap kehidupan kami, jikalau kami melangkah jauh daripada Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu malam hari ini. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan sendiri yang akan berkarya atas kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada. Tuhan yang akan bekerja atas kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu yang akan mengingatkan setiap mereka. Jikalau mereka jauh daripada Tuhan. Umat-Mu dimanapun mereka pada saat malam hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kepastian yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang bisa kami renungkan malam hari ini. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Mereka yang ada dalam pergumulan. Tuhan kiranya Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang menjadi solusi atas setiap permasalahan hidup mereka. Engkau yang akan menyelesaikan semuanya Tuhan. Mereka yang ada dalam keadaan sakit, penyakit apapun. Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Kuasa pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan mereka. Sehingga di waktu-waktu ibadah yang ada, mereka bisa bersama dengan kami. Memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Kami mau menerima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami malam hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah jawaban doa yang akan datang. Tetap setia mengiring Tuhan. Ingat, pastikan hidup saya dan saudara di dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita pelajari malam hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus